Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Persija Insight. Oke, ini super padat. Ini konten yang informatif, edukatif. Wah, ini penting banget buat lo. Jangan sampai nggak nonton, rugi besar. Karena ini ada informasi-informasi baru. Mungkin kalian udah tahu, tapi gue akan menjabarkannya secara gamblang di sini. Mantap. Tapi sebelumnya, gue minta sama lo, biasa orang umum minta di subscribe, tapi kalau gue minta di like, bayangin. Karena kalau lo nge-like, rating video gue bagus dan video gue menyebar kemana-mana. Buktinya video sebelum gue, yang pas gue minta, sebelum ini maksud gue minta like sama kalian, di like, ternyata bagus banget, statistiknya gue lihat di laporannya, keren. Jadi gue minta like, lo nge-like, Masya Allah, luar biasa emang anak-anak. Jackmania ini memang solid sekali. Jadi sekarang juga gue minta like sama kalian supaya video gue semakin nyebar juga. Sebelumnya juga yang belum subscribe juga pastinya, supaya begitu gue upload, loncengnya juga bunyiin. Begitu gue upload nanti muncul di handphone lo. Jadi lo bisa nonton apa yang udah gue upload. Ini gila. Ada 2 OS sebelumnya, seperti biasa gue hampir lupa. Jadi kalau gue lupa, wajarkanlah, tapi setiap kali gue ingat, gue akan mengingatkan. Jangan lupa sholat, itu paling penting. Jangan utamakan video gue, utamakan sholat dulu. Habis sholat baru nonton video gue lagi. Gue gak akan bosan mengingatkan ini, karena ini hal yang penting. Tiangnya agama. Lo mau melakukan apapun, kalau sholat lo bolong-bolong, bisa dibilang percuma. Jadi itu sangat penting, diawali dari itu. Kayak gini, gue mau kasih tahu ya, sebentar sebelum mulai ke kontennya, ini sedikit siraman rohani dulu untuk kalian. Jangan sampai banyak teman gue mikir kayak gini. Ini gue mau sampein ke kalian. Jangan sampai lo mikir kayak gini. Gue tobat dulu, baru gue sholat. Itu gak akan pernah ketemu. Jadi lo gak akan pernah bisa tobat kalau lo gak sholat. Harusnya, sholat dulu, karena dengan sholat itu menyebabkan kalian bisa bertobat. Ya salam, itu adalah siraman rohani sedikit. Sedikit aja, kalau banyak-banyak ntar lo pada kejang-kejang. Jadi sedikit demi sedikit, nanti insya Allah kalau lo rajin nonton konten gue, lo beresnya jadi ustadz. Oke, gue mau kasih kabar ini yang membuat gue juga girang. Karena apa? Karena Persija terus memperbaiki diri, memperbaiki timnya, dan terus meningkatkan kualitasnya. Sekarang Persija lagi mengincar back lagi. Dari kemarin gue ngebahas back, kali ini di konten ini juga gue banyak pembahasan tentang defender. Gue bingung kenapa, terjawab di sini. Gue kemarin sempat bingung kenapa jadi back yang ditransfer. Ternyata jawabannya ada di video ini. Jadi lo harus nonton. Oke. Jadi Persija incar 2 pemain bertahan. Kenapa pemain bertahan? Karena gini, Persija punya 2 pemain bertahan yang sudah umurnya lanjut. Ada Otavio Dutra di situ yang sekarang udah di Brazil. Kayaknya dia nggak akan di Persija lagi. Kalau gue mau kasih sedikit bocoran. Sama ada Maman Abdurrahman yang nggak mungkin bisa bertahan 1 musim ke depan lagi. Jadi kayaknya ini akhir musimnya. Gue nggak tahu dia pensiun atau dia pindah. Tapi kayaknya nggak layak untuk di Persija ketika dia udah umur 41 berarti nanti. Bukan nggak layak dengan kualitasnya, tapi nggak layak dengan persaingannya. Tentu Maman Abdurrahman ini mempunyai skill, mempunyai kematangan, mempunyai pengalaman yang gila. Nggak ada orang yang bisa nandingin dia. Tapi semua pemain ada masanya. Jangan sakit hati karena memang ini sudah biasa di dunia sepak bola. Ada masanya. Lo mau sejago apapun, lo ada waktunya untuk untuk pensiun atau untuk nggak main lagi di klub yang lu bela sekarang. Itu kalimat yang baiknya lah. Jadi kayak gitu, karena kekurangan 2 pemain pastinya, 2 pemain ini nggak ada, misalkan nggak ada, ini kan untuk jangka panjang ya, gue nggak ngomong musim depan, tapi bisa jadi untuk 2-3 musim ke depan, nggak mungkin juga Maman umur 43 masih main di Persija. Tapi Persija udah menyiapkannya dari sekarang. Kalau nggak ada 2 orang ini, berarti Persija hanya punya 4 aja. Itu ada Ryuji, ada Hansamu yang kemarin tendangannya mantap banget, luar biasa. Ke langit, ya salam. Itu sampai diposting sama akun-akun dunia. Agak malu, tapi untuk jadi lucu-lucuan nggak apa-apa itu. Karena setiap pemain pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi itu cukup kelewatan. Oke, gue balik lagi. Ada Hansamu, ada Ryuji, ada Kudi, dan ada Ferrari. Oke, masa depan kita ada di Ferrari. Bahaya juga, nanti gue akan kasih tahu di akhir video tentang Ferrari ini. Ada Ryuji, keren mainnya kemarin, Hansamu, dan Kudi. Oke, pastinya karena kita sering pakai 5 back, 3 di tengah, itu berarti kita butuh tambahan back lagi. Berarti 2 back untuk mengganti Maman dan Otavio Dutra itu adalah hal yang sangat wajar. Makanya itu Persija kekeh banget pengen transfer ini. Kemarin gue udah sempat singgung Rizky Ridho. Kayaknya Rizky Ridho udah perpanjang kontrak. Tapi jangan khawatir, itu bukan perpanjang kontrak, tapi pra-kontrak. Masih belum kontrak resmi, tapi hanya pra. Mungkin untuk ngikat supaya nggak kemana-mana, supaya ada nilai transfernya.
Mungkin nanti hasilnya dibagi dua, gue nggak tahu di belakang layar kayak apa. Tapi ada prakontrak itu untuk menyiasati supaya ada nilai transfernya. Kalau nggak ada kontrak, gratis. Gratis, rugi klubnya. Jadi klubnya mungkin ngajak dia, yuk kita prakontrak supaya ada nilai transfer, ntar gue bagilah Chengli. Mungkin begitu, gue nggak tahu. Mungkin. Apapun bisa terjadi di dunia sepak bola. Karena sepak bola adalah bisnis. Gue paham untuk hal itu. Kalau gue jadi manajemen di Persebaya, gue pun akan melakukan hal yang sama. Karena menguntungkan. Oke. Ada siapa lagi? Tadi gue udah sebut. Gue belum sebut nama pemainnya ya. Baru orang yang akan yang akan masuk ya. Yang pertama ada Iputu Gede dari Bayangkara. Keren. Ini pemain luar biasa. Simpang sih rumor. Nikmatin aja. Jangan komplain karena lu akan menghadapi kabar-kabar rumor ini setiap bursa transfer. Nggak ada bursa transfer, nggak ada rumor. Jadi nikmatin aja. Seru-seruan, nggak apa-apa. Putu Gede kemungkinan akan ke Persija. Nggak gampang, tapi gue akan jelasin. Soalnya dia main inti dan tentu Persija akan menghadapi kesulitan kalau ada orang yang main inti di klubnya untuk ditransfer. Total dia hampir main di semua pertandingan kecuali satu pertandingan. Itu pun karena dia akumulasi kartu, bukan karena diganti, bukan karena cadangan, tapi karena akumulasi kartu. Jadi dia nggak bisa main di klubnya. Sisanya dia main inti. Gila banget. Oke. Putu Gede ini dia bisa ditaruh kalau di Persija ya, dia bisa ditaruh di posisinya kayak Hanif lah. Jadi gini, Persija ini sering banget kalau misalkan ngadepin tim yang serangan balik, dia selalu taruh Rio Simanjuntak loh. Rio Fahmi di posisi agak ke tengah untuk menghindari serangan balik. Efektif banget, keren banget. Nah maka dari itu si Putu Gede ini cocok untuk di posisi itu karena memang posisi aslinya. Jadi dia agak maju sedikit dari back, tapi di belakang pemain tengah untuk menghadapi serangan balik. Rio Fahmi biar balik ke alamnya. Jangan lewat dari posisinya, dia nggak harusnya di kanan. Tapi dia juga bisa main di sebelah kanan juga. Ini Putu Gede memang pas banget, memang cocok banget. Kalau Persija bisa dapat dia, keren banget. Di lini tengah kita, sampai ke belakang ini agak-agak mewah. Karena ada Abi, ada Putu misalkan, ada Hanif Syahbandi. Hanif Syahbandi suka angin-anginan, tapi nggak apa-apa. Biarin aja, biar dia girang. Ada Hanif Syahbandi, terus ada Toncip jangan dihitung, ada Reski Fandi. Toncip bukannya nggak bagus, tapi karena kurangnya menit bermain aja. Oke, lanjut lagi ke pemain keduanya. Ada namanya Fakhrudin Arianto. Waduh, kaget lagi, timnas lagi. Nanti dipanggil lagi, kosong lagi pemain kita. Tapi harusnya timnas manggil pemain itu di ajang resmi FIFA supaya klub nggak keganggu. Tapi Indonesia berbeda, dipanggil di training camp ke luar negeri di jam pertandingan, ngaco. Jadi Persija banyak kerugian. Apalagi sekarang Fakhrudin misalkan datang ke Persija, kalau dipanggil timnas lagi kayak gitu kejadiannya bahaya juga untuk Persija. Kosong karena kita banyak pemain timnasnya. Fakhrudin nggak asing dengan Persija karena dia pernah bermain di Persija. Kalau kalian ingat tahun 2019 dipinjemin hanya 3 bulan. Aneh banget bisa 3 bulan dipinjemin. Baru jarang-jarang gue ngeliat klub minjem pemain cuma 3 bulan. Kok bisa ya? Gue nggak tahu waktu itu kejadiannya kayak gimana, lupa gue tahun 2019. Tapi dia pernah main di main di Persija itu selama 3 bulan. Kalau nggak salah, kalau gue salah lo ingetin gue di kolom komentar. Oke. Fakhrudin juga kontraknya mau habis kalau nggak salah di bulan Maret. Kontraknya ini di tanggal 31 Maret dia akan habis. Jadi setiap tim yang punya pemain yang kontraknya akan habis itu pasti ketar-ketir. Antara dibeli gratis, diambil gratis sama orang atau dibeli dengan harga yang kayak tadi lah, kayak cengli-cenglian kayak begitu deh. Kayak Rizky Ridho gitu mungkin. Oke. Terus satu lagi siapa? Ada lagi. Banyak banget deh dari belakang nih. Ada Dandi Maulana. Ini agak sedikit pelik permasalahannya. Dandi Maulana ini nggak inti memang. Dia bukan pemain utama di Persebaya. Bahkan kalau misalkan pemain intinya diganti pun, bukan dia yang masuk. Masih orang lain lagi yang masuk. Jadi dia benar-benar cadangan ketiga. Cadangan mati lah istilahnya. Kalau misalkan dibeli sama Persija untuk pelapis, pas banget. Kalau kita beli kayak kelasannya Putu Gede atau kita beli kayak Fakhrudin, masa iya kita mau taruh di cadangan? Ini orang gila. Tapi kalau misalkan Dandi Maulana ini kemungkinan besar ditaruh di cadangan juga dia nerima aja. Apalagi sekarang Persija lagi membaik, pasti orang kepincut lah mau ditransfer ke Persija. Itu sangat memungkinkan. Tapi gini, permasalahannya Dandi ini akan dilepas ketika Persebaya mendapatkan back baru. Ada yang diincar sama Persebaya, pemain asal Portugal, Zé Valente. Oke?
Tapi di Persebaya ada pemain asingnya, di barter. Lo jangan khawatir, dia mau barter antara Vidal sama Valente, Jabret, beres, dan dia bisa keluar karena udah nggak dibutuhkan lagi. Soalnya Vidal juga nggak perform juga, nggak bagus juga di Persebaya, jadi dinilai kalau di barter ini cocok kedua-duanya nih. Sleman sama Persebaya barter pemain cocok, yang menguntungkannya kita bisa dapat pemain untuk lapis di Persija, yaitu namanya Dandi Maulana. Ini cukup pelik, tapi ya itulah sepak bola. Nikmatin aja. Oke, Ferrari. Ini yang bikin yang tadi gue bahas di awal, ada Ferrari yang akan gue jelasin di akhir gini. Ferrari ini udah mendapatkan gelar Player of the Month. Player of the Month. Gue kenapa ngomong Moon, soalnya dia lagi diwawancara ngomong Player of the Moon. Gue jadi kepincut sama omongan dia. Player of the Moon. Terima kasih, saya mendapatkan penghargaan Player of the Moon, dia bilang. Player of the Month. Dia dapat penghargaan itu di bulan Agustus. Periode Agustus itu artinya pemain muda terbaik di bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya dia baru aja gabung ke agen Ceko, IFM namanya. Ini bahaya. Kenapa? Karena Kudela beberapa kali di kesempatan ngomong kalau Ferrari sangat pantas bermain di Liga Ceko. Berkali-kali dia ngomong kayak gitu. Mungkin direkom sama Kudela Ferrari untuk bermain di Liga Ceko. Caranya gimana? Gabung sama agen Ceko. Gabung sudah, bahaya. Bisa-bisa Ferrari meninggalkan Persija. Tapi untuk karirnya dia, kalau mainnya di Ceko, harus kita support. Karena ini untuk kebaikan dia pribadi dan untuk kebaikan Indonesia. Kalau kayak Egy, terus kalau kayak siapa sih? Ada beberapa pemain Indonesia yang main di luar negeri. Bagus Kavi, apa Bagas ya? Bagus kalau nggak salah main di luar. Jadi cadangan. Cadangan mati, nggak pernah dimainin. Ngapain lu ke Eropa jadi cadangan mati? Percuma. Balik ke sini nggak jago-jago amat, biasa-biasa aja. Egy sempat dikabarkan mau ke Persija, bisa jadi ke Persija, tapi dihujat satu Indonesia karena permainannya kemarin di tim nasional. Apalagi yang terakhir tuh gue pas lagi nonton, gue kemarin nonton ke GBK, dia ternyata bukan Egy. Gue sempet nyangka itu Egy yang nendang kiper 2-0, dia nendang pelan tapi kena tiang atau ke luar gawang. Tipis banget jadi gol. Gue pikir Egy. Gue ada banting botol, gue bilang kayak begini mau dibeli Persija, awas aja. Nggak taunya bukan Egy. Jadi gue bersyukur. Jadi masih pantas lah Egy untuk gabung ke Persija. Mudah-mudahan tapi biasa aja, maksud gue nggak yang spesial gitu. Main di Eropa bertahun-tahun latihan di sana, balik ke Indonesia nggak yang jadi kayak Messi gitu. Sayang, buang waktu. Ngapain selama ini bertahun-tahun main di Eropa, ternyata nggak jago-jago amat, biasa-biasa aja. Sayang. Nah, kalau Ferrari main di Ceko, kalau mau Eropanya sekalian, Ceko Liga Utama tapi. Jangan main di Ceko Liga 2, Liga 3. Aduh, capek. Percuma. Buang waktu. Balik tua lo. Tua kejemur namanya. Jangan. Mendingan di Indonesia aja. Lo begitu aja udah puguhan main bola. Daripada lo di sono cuma numpang kedinginan. Oke. Yang terakhir. Padat banget nih gue. Banyak informasi kalian dapat nih. Bengong lo pasti lagi nganga lo. Musuhnya masukin tuan tuh. Batu. Terakhir adalah Patriot. Kita akan bermarkas di Stadion Patriot untuk putaran kedua. Nggak GBK, diiming-imingi dan di PHP-in lagi. Nggak bisa main di GBK. Tapi gue bersyukur juga Patriot memang lebih khas, lebih asik kalau nonton Persija di situ. Kemarin GBK panpelnya sama panpel Persija jauh jagoan panpel Persija. Panpel timnas ini kacau balau. Gue kemarin nonton nggak ngerti gue. Bukan berantakan, nggak seasik nonton Persija. Kayaknya acak-acakan gitu, kayak orang nggak ngerti jadi panpel. Kemarin di timnas, gue nonton di GBK kurang biasa aja. Maksud gue nggak seseru waktu dulu gue nonton Persija di situ. Mungkin karena timnas. Gue jujur aja ya, beda gregetnya nonton timnas sama nonton Persija. Gue lebih greget kalau nonton Persija, aneh. Tapi ya itu yang gue rasain. Lo mungkin lebih suka nonton timnas, silahkan. Tapi kalau gue lebih suka nonton Persija karena beda, gregetnya beda gitu. Sama mungkin sama kalian, komen di bawah. Oke, cukup sekian. Kebanyakan ntar lo muntah. Jadi jangan banyak-banyak. Siraman rohani dapat, rumor dapat, informasi dapat. Wah, ini lengkap banget lo di video gue kali ini. Jangan lupa di like pastinya dan di subscribe juga. Yang punya Instagram, follow Instagram gue, Persija Insight. Di situ gue upload video-video pendek gue tentang informasi-informasi terbaru mengenai Persija Jakarta. Oke, Persija Insight. Oh, walaupun udah diganti nama Persija Insight nih gara-gara itu tuh. Udahlah, lo udah tahu deh. Kacau, tapi gak apa-apa. Jadi gue gak bisa mengundur-mengundur, gak apa-apa. Kita tetap pakai namanya. Persija Insight, mundur.
Mundur! Mundur